Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Saudara yang kekasih, sebelum kita beraktivitas pada hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan kita di pagi ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah bangun, kami akan beraktivitas. Namun sebelumnya kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, juga berkati jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini terambil dari 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dapat bangun dan kita masih dapat menjalani kehidupan kita seperti yang kita sudah rancang bersama dengan Tuhan. Saudara, walaupun pada pagi ini kita masih dalam situasi virus corona yang masih menguasai seantero dunia ini, khususnya negara kita Indonesia. Itu adalah merupakan suatu pencobaan yang datang dari Tuhan kepada setiap manusia yang hidup, baik kita yang percaya kepada Yesus maupun mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Semuanya kita mendapatkan musibah corona ini. Saudaraku yang kekasih, oleh karena corona, tidak sedikit manusia berduka cita. Oleh karena kepergian saudara-saudara kita yang kita kasihi lewat kematian. Bahkan saudara-saudara kita juga masih terbaring di rumah sakit. Dan juga ada yang mengisolasi diri di rumah. Itulah menyebabkan kita semua terbatas kegiatan kita. Kita hanya berhadapan dengan tembok rumah kita, kita hanya berhadapan dengan tembok rumah sakit, kita hanya berkomunikasi lewat media sosial, dan kita tidak boleh bertatap muka. Saudaraku yang kekasih, hal ini kita sudah jalani hampir 1 tahun. Namun kita percaya, di balik daripada semuanya itu, Rasul Petrus tadi mengatakan, di mana dia katakan tadi, bergembiralah akan hal itu. Bergembiralah akan hal itu. Sebab dia katakan, kita ini seketika berduka cita
oleh karena berbagai-bagai pencobaan dan juga berbagai-bagai masalah yang ada. Nah, saudaraku yang kekasih, apa resepnya menurut Rasul Petrus supaya kita dapat bergembira ataupun bersuka cita? Ada 3 hal yang dipaparkan oleh Rasul Petrus. Yang pertama ialah kita sebagai orang percaya harus berpengharapan. Kita sebagai orang percaya harus beriman. Kita sebagai orang percaya harus mengasihi. Nah, saudaraku yang kekasih, di balik daripada segala pencobaan dan juga duka cita, orang percaya ada pengharapan. Pengharapannya ialah Tuhan tidak akan membiarkan kehidupan kita terus-menerus dirundung kesedihan, dirundung kedukacitaan, dirundung berbagai-bagai pencobaan. Namun kita berpengharapan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan penyelesaian masalah. Jadi caranya bagaimana? Rasul Petrus katakan harus dengan iman. Jadi saudaraku yang kekasih, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini harus kita bawa di dalam iman. Kita lihat Yesus sendiri pun menghadapi berbagai-bagai rintangan dan tantangan. Orang-orang beriman juga semuanya diperhadapkan dengan berbagai-bagai pencobaan. Namun sebagai orang percaya, Yesus sudah mengatakan kepada kita, jangan takut, aku beserta engkau sampai akhir zaman. Dan Yesus juga katakan, akulah gembala yang baik. Dan gembala yang baik itu mengorbankan dirinya dan tidak sama seperti gembala upahan. Maka dari itu saudara, kita imani gembala yang baik, kita imani penyertaan Tuhan Yesus, dan kita imani bagaimana Yesus itu terus menuntun kita hingga nanti persoalan-persoalan itu akan diselesaikan. Di mana saudaraku yang kekasih, dalam segala pencobaan itu kita harus bersama dengan Tuhan Yesus melangkah. Dia akan menuntun kita. Itulah yang dikatakan dengan iman. Lalu saudaraku yang kekasih, orang yang berpengharapan dan orang yang beriman, maka dia selalu mengasihi. Artinya saudara, di dalam kehidupan kita, walaupun pandemi ini masih ada, tetapi kita saling mengasihi. Jikalau ada saudara kita yang terpapar, saudara kita yang lain mengasihi. Kita memberikan berbagai-bagai bantuan. Itulah yang dikatakan diakonia. Maka kita melihat bahwa walaupun saudara kita yang terpapar, mereka semuanya merasakan bagaimana kasih itu yang ditunjukkan oleh setiap orang percaya. Maka dari itu saudara, di balik kita masih menghadapi berbagai-bagai masalah, mari juga kita mengasihi sesama kita, supaya kita juga akan merasakan bagaimana Yesus itu yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Maka dari itu saudara, Petrus tadi katakan, bergembiralah. Jadi menghadapi persoalan ini harus bergembira. Di dalam kita bergembira itu bagaimana? Kita punya pengharapan bahwa ada Yesus yang akan menolong kehidupan kita. Dan kita tetap teguh dalam beriman. Jangan goyah ke kanan dan ke kiri, jangan menoleh ke belakang, tapi mari kita maju dengan dibarengi dengan kasih, karena Yesus sudah mengasihi kita lebih dahulu dari segala bentuk apapun. Bahkan nyawanya dipertaruhkannya di kayu salib untuk mengasihi kita. Nah, saudaraku yang kekasih, selamat berpengharapan kepada Tuhan Yesus, selamat beriman kepada Tuhan Yesus, dan juga selamat
menjalankan kasih dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mendengarkan firman-Mu, berkati kami, agar kami dapat menjalani hidup kami hari ini penuh dengan sukacita. Pada kesempatan ini Bapa, kami mendoakan seluruh kategorial runggu-runggun yang ada di GBKP kelas Jakarta, Kalimantan. Berkati mereka dalam pelayanannya, baik Zaitun, Mamre, Moria, Permata, KKR, dan juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, penatua diaken, emeritus, dan juga guru-guru KKR, agar mereka juga dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya. Dan seluruh runggu-runggun yang ada di GBKP Jakarta, Kalimantan, baik yang ada di Jakarta, di Kalimantan, Depok, Bogor, semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga, sertai kami hari ini, pagi hingga sore nanti. Hindari kami semua dari virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.